Ibu sekalian, selamat pagi. Hari ini saya akan membawakan satu pergumulan saya sebagai orang Kristen juga, yang saya namakan sebagai Judah Scepter and Joseph Birthright. Sebelumnya saya akan cerita dulu dah. Untuk membawakan ini, Bapak Ibu tahu sekalian bahwa background saya bukan dari teologi ya. Jadi saya harus akui bahwa cukup banyak effort yang saya harus lakukan karena harus semakin banyak baca, terutama baca firman Tuhan gitu ya. Yang berat bukan hanya mempersiapkannya dan berdiri di sini, tapi pergumulan saya yang paling saya harus akui adalah setelah turun dari sini itu loh. Menurut saya itu yang paling berat karena firman-Nya itu bukan hanya untuk Bapak Ibu sekalian tapi juga untuk saya dan bagaimana nanti hidup saya gitu. Ngomong tentang Judah Scepter and Joseph Birthright, kalau dalam bahasa Indonesianya itu tongkat kerajaan Yehuda dan hak kesulungan Yusuf. Kenapa saya ngomong seperti ini tentang hal ini? Ini merupakan salah satu memang pergumulan hati saya. Ya. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah mungkin mengalami hal ini. Jadi apa yang jadi pergumulan saya sharingkan hari ini. Saya waktu membaca firman Tuhan, mulai mengerti firman Tuhan, mulai baca seperti itu, saya lihat saya tuh terkesima dengan yang namanya Yusuf gitu ya. Yusuf itu menurut saya pergumulannya begitu panjang dan dia setelah pergumulan panjang itu, terus saya melihat bahwa hasilnya apa sih gitu ya. Kenapa pergumulan Yusuf yang panjang seperti itu tapi hasilnya nantinya ternyata Yeshua HaMashiach itu lahir bukan dari dia, itu lahir dari keturunan Yehuda. Ya, saya mengatakan bahwa ini kok rasanya nggak matching sih, janji Tuhan, terus kemudian turun, terus kemudian ternyata nongolnya bukan dari Yusuf, tapi dari Yehuda. Pernahkah Bapak Ibu berpikir seperti itu? Ini pergumulan saya dan setelah saya cari ternyata ada jawabannya. Saya mulainya dari slide ini, saya katakan bahwa Roma 15 ayat 4. Karena ini adalah dari seluruh nanti yang paparan saya tidak mau luput satu slide ini. Karena itu saya tempatkan ini di depan. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis sebagai pengajaran bagi kita, bahwa dengan ketekunan dan penghiburan kitab suci kita memiliki pengharapan. Saya terjemahkan juga dalam bahasa Inggrisnya karena bahasa Inggrisnya kadang-kadang bisa memberikan pengertian yang lebih mendalam. Jadi Alkitab itu ditulis itu sebagai pengajaran bagi kita, untuk kita for our learning, supaya kita mengerti. Jadi tujuan dari kita belajar hari ini juga untuk kita boleh mengerti. Dan yang paling penting adalah satu, kita memiliki pengharapan. Kenapa saya ngomong seperti ini, kita akan lanjutkan sekalian. Jadi purpose-nya saya mengatakan bahwa God is in control. Bahwa apapun yang kita hadapin, pada saat ini kita masih punya Tuhan. Dan Tuhan is in control. Bagi saya, dan saya baca beberapa pengalaman orang, ini ceritanya. Bible itu isinya apa sih? Instruction book. Isinya adalah instruction book yang menyatakan tujuan Elohim. Tujuan Elohim itu apa sih? Dinyatakan dalam satu buku yang ajaib namanya Alkitab. Tujuan Elohim menempatkan manusia di bumi dan menuntun manusia mencapai tujuan tersebut dengan sukacita dan enjoyably. Jadi Alkitab itu satu buku yang menurut saya amazing. Kalau barusan tadi kita mengatakan bahwa cinta Tuhan, kasih Tuhan itu begitu besar.
This is the book, ini adalah buku yang menyatakan cinta Tuhan itu. Jadi kalau kita lihat dari awal Kejadian sampai dengan Wahyu, kalau kita melihat tujuannya cuma satu, mengabarkan cinta Tuhan pada kita. Kalau tidak, begitu manusia jatuh ke dalam dosa, sudah Tuhan kesel, malas, ditutup, habis perkara. Dia bisa ciptakan makhluk yang lain. Kenapa dia harus berepot-repot untuk melakukan karya penyelamatan? Itu adalah bukti bahwa cinta Tuhan kepada kita. Jadi instruction book itu isinya mestinya kalau boleh dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu basic education, dasar untuk membangun pengetahuan. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang boleh diakui atau tidak itu dasarnya dari Alkitab. Bahkan pada satu titik tertentu orang mengatakan bahwa tidak relevan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi eventually pada akhirnya orang juga harus mengakui bahwa Alkitab itu yang benar. Saya nggak akan bahas itu, tapi ini adalah basic education untuk apa? Untuk menuntun manusia. Jadi kalau di perjanjian lama itu sangat banyak dan sangat syarat tuntunan, ya, nggak boleh makan ini segala macam itu. Pada saat itu orang nggak ngerti masalah kolesterol, masalah apa, tapi itulah kenyataan dan kebenarannya. Yang kedua itu masalah history, kejadian dan pengalaman menjalani master plan sehingga dapat menjadi contoh, peringatan dan panduan kehidupan sekarang. Ini yang akan saya pada kesempatan ini yang saya akan ungkap beberapa hal tentang sejarah. Dari sejarah itu kita akan bisa mengerti. Mengerti tentang apa? Mengerti tentang master plan Tuhan. Tuhan itu punya master plan atas kita. Tadi saya katakan, kalau tidak dia sudah tutup buku, dia ciptakan makhluk lain. Dia punya master plan sehingga dari Alkitab ini kita bisa learn something, kita bisa mengerti Tuhan itu siapa sih? Bagaimana sifatnya? Tuhan itu maunya apa? Untuk menyenangkan dia caranya bagaimana? Dan yang ketiga tentang pewahyuan Tuhan. Tuhan itu dia cerita, Alkitab ini cerita bahwa tentang masa lalu, tapi dia juga memberi guidance bahwa akhirnya end up-nya itu seperti ini. Dia sudah cerita dan apa yang dia katakan, apa yang dia wahyukan tidak pernah tidak terjadi. Itu ya dan amin. Bagi saya pribadi, kalau saya melihat Alkitab ini adalah perjanjian Tuhan dari covenant yang satu ke covenant yang lain. Jadi janji Tuhan pada satu perjanjian ke perjanjian lain, perjanjian lain yang konsisten dan selalu Tuhan perbaharui untuk menuju master plan-nya. Dia menyatakan janji-janjinya kepada orang-orang pilihannya. Memang tidak pada semua orang, tapi pada pilihannya. Dalam rangka mewujudkan cinta Tuhan kepada umat manusia. Jadi judulnya hari ini adalah Judas Scepter and Joseph Birthright. Saya tidak ngomong tentang ini. Mentang-mentang barusan filmnya ada, tapi saya tidak ngomong masalah ini. Ya, tapi saya akan ngomong masalah ini. Walaupun hasilnya, ujung-ujungnya saya tidak akan membahas tentang ini. Tapi mungkin apa yang saya katakan ini ada kaitannya dengan apa yang kita alami akhir-akhir ini. Kita tahu bahwa kita itu pada penghujung yang paling ujung dari akhir zaman. Jadi kalau kita ngomong tentang keadaan dunia sekarang, itu semua in control of God. Jadi Tuhan sudah mewahyukannya. Adanya Amerika, kemudian United Kingdom, kemudian setiap negara mestinya secara spesifik Tuhan sudah mewahyukannya. Cuman pertanyaannya kita tahu enggak gitu ya. Jadi kalau terakhir ini jadi satu berita yang besar, ISIS melakukan bom gitu ya. Semua percayalah Tuhan is in control. Akhir dari apa yang saya sharingkan ini mungkin saya tidak akan membuat kesimpulan, karena kesimpulannya hanya ada dan bisa kita ketahui pada saat Tuhan menyatakan sendiri. Sebenarnya contekan saya itu saya ambil dari sebuah buku yang punyanya G.H. Allen,
Kalau Anda tahu, buku ini sudah lama sekali. Mungkin terbitnya tahun 1904 kalau nggak salah. Kemudian disadur lagi oleh Lawrence Armstrong, salah satu tokoh Kristen di Amerika. Buku ini tentang analysis of the prophecies of the scriptures in regard to royal family of Judah and many nations of Israel, the lost 10 tribes. Ceritanya kalau Anda Bapak Ibu perhatikan bahwa tadi yang saya introduction saya antara Yudah dan Yosef. Ya. Terus kalau Bapak Ibu suka sejarah, buku ini adalah buku yang sangat menurut saya patut layak dibaca, gitu ya. Kenapa? Karena ceritanya bisa melebihi serunya buku, kalau Bapak Ibu suka buku detektif, ini bisa melebihi buku detektif itu. Karena curiosity kita akan dibangun. Bahwa apa yang Tuhan sudah katakan di Alkitab, wow, kita bisa melihat, wow, oh sudah diomongkan toh, oh kayak gini toh. Jadi semuanya ada jawaban. Kalau Bapak Ibu suka membaca, buku ini menurut saya nggak terlalu tebal-tebal amat, tapi buku ini amazing menurut saya. Saya nggak mau membuat kesimpulan karena saya bacanya juga belum sempat, terus terang saja nggak selesai, tapi saya tahu biasanya saya baca itu skip, saya lihat akhirnya, ngintip akhirnya. Seperti itu kalau biasanya saya baca buku detektif kan juga gitu. Saya baca karena itu saya tidak akan membuat sebuah kesimpulan, karena kesimpulan menurut saya yang berhak menyatakannya adalah Tuhan. Kalau ngomong tentang birthrights, hak kesulungan, kita pasti akan melihat bahwa ini adalah seringkali apa yang ada di kepala kita. Kalau ngomong hak kesulungan pasti ngomong tentang Esau dan Yakub, ya. Jadi apa sih hak kesulungan itu? Kalau saya lihat ini kira-kira inilah terjemahannya ya, apa arti dari birthright itu, hak kesulungan. The rights belonging naturally to the firstborn, hak dari putra pertama sebuah keluarga. Kemudian dia menjadi kepala keluarga dan garis keturunannya diteruskan melalui dia. Ya. Kemudian dia juga berhak mendapatkan warisan 2 kali lipat, ya, double portion, seorang firstborn. Kemudian, tapi dia juga bertanggung jawab atas rumah tangga sebuah keluarga itu secara keseluruhan. Jadi ini adalah definisi hak kesulungan. Apakah itu selalu pada firstborn? Alkitab mengatakan enggak. Ya, kenapa? Karena ada contohnya. Seorang ayah bisa membatalkannya dan mengalihkannya kepada putra yang lain dengan alasan yang kuat. Contohnya masalah Esau dan Yakub. Kemudian masalahnya Ruben dan Yusuf. Kemudian ada contoh lagi tentang Manasye dan Efraim. Saya mau memulainya dengan kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi ini 400 tahun sebelum Tuhan lahir, ya. Tapi di kitab Maleakhi pertama itu Tuhan menyatakan kayak gini, pesan Tuhan Yahweh kepada Israel dengan perantara Maleakhi. Aku mengasihi kamu, tapi kamu mengatakan dengan apakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau saudara Yakub? Namun aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Itu pernyataan yang menurut saya very strong. Menurut saya Tuhan kalau nggak sampai ngomong seperti ini, there must be something. Pasti ada sesuatu. Sampai Tuhan mengatakan aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Kita lihat pada intinya dia mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu. Dan inilah yang menurut saya, kalau kita lihat gambar ini, itu Edom itu di sini. Ya. Dari sini nantinya kita akan belajar banyak sekali bahwa Tuhan itu sifatnya bagaimana. Kenapa kok dia sampai mengatakan aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau.
There must be something. Dan yang paling penting nanti dari kitab Maleakhi ini bahwa adanya sebuah revelation, sebuah pewahyuan bahwa pada akhir zaman ini rohnya Esau, walaupun Edom itu sudah runtuh, tapi hati-hati bahwa mereka pada akhir zaman ini roh Edom itu akan muncul lagi. Yang kedua, kitab yang juga menyatakan tentang bagaimana Tuhan melihat hak kesulungan ini ataupun melihat Esau dan Yakub, Ibrani 12, 16, 17. Jangan ada seorang pun yang menjadi pencabul atau yang tidak senonoh sebagaimana Esau menyerahkan hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu telah tahu pula bahwa kemudian ketika ingin mewarisi berkatnya dia ditolak. Sebab dia tidak menemukan tempat pertobatan sekalipun telah mencarinya dengan cucuran air mata. Wow, ini Tuhan benar-benar menolak Esau loh kalau kita lihat seperti ini. Apa kaitannya? Kenapa Tuhan itu menolak Esau? Apa yang begitu sampai Tuhan itu dalam arti kalau bahasa Jawanya nginting-nginting gitu ya. Saya benci Esau ini, saya enggak suka Esau ini. Apa toh yang sudah dilakukan Esau? Apa pentingnya hak kesulungan? Mengapa Tuhan menaruh nilai yang tinggi pada hak kesulungan? Ya, kalau kita lihat hak kesulungan, sekali lagi hak kesulungan itu ada pada nantinya turun pada Yusuf dan keturunannya. Dan itu tidak menurunkan Mesias. Apa sih pentingnya? Ini yang menggelitik saya. Saya memulainya dari janji Tuhan kepada Abraham. Ini agak panjang, jadi slide saya cukup banyak, tapi saya lihat saya akan cepat sekali. Tapi supaya Bapak Ibu tidak flip-flop, saya semua tuliskan semua ayat-ayatnya di depan. Jadi kita belajar bagian yang pertama untuk bisa mengetahui apa itu hak kesulungan. Kita belajar asalnya dari mana sih hak kesulungan itu? Hak kesulungan itu ceritanya dari Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham itu mestinya Tuhan lakukan berulang-ulang. Bahkan kalau di Alkitab nantinya kita lihat berapa kali, 7 kali Tuhan mengatakan dan merekonfirmasi terus. Saya ambil 3 yang paling penting, Kejadian 12, 17, dan 22. Kita baca sama-sama ya, nanti lihat ya. Janji bagaimana sih Tuhan itu berjanji kepada Abraham. Dan Tuhan Yahweh berfirman kepada Abram. Jadi yang 12, Kejadian 12 ini ceritanya Tuhan memberikan janji kepada Abram. Belum diganti namanya jadi Abraham. Keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, a great nation. Dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. All families of the earth shall be blessed. Ini janji pertama Tuhan pada Abram, belum ganti nama menjadi Abraham. Apa bedanya? Kita lihat satu persatu. Janji yang kemudian diulangin, Kejadian 17, Tuhan mengatakan kepada Abram, ketika Abram berusia 99 tahun. Jadi janji yang pertama ada jeda waktu yang cukup panjang kepada Abraham. Dari Abram ke Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah El Shaddai, akulah Tuhan yang berkuasa. Jadi Tuhan menyatakan diri sebagai El Shaddai di sini. Kenapa? Karena Tuhan mau ngomong something. Hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Dan aku membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku membuat keturunanmu sangat banyak. Maka Abram tersungkur mukanya dan Elohim berfirman kepadanya sambil berkata, sesungguhnya aku perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapak segala bangsa. Jadi kemudian namamu tidak lagi disebut Abram, tetapi namamu akan menjadi Abraham. Karena aku akan menjadikan engkau
bapak banyak bangsa. Jadi nama Abraham itu Tuhan berikan kepada Abraham untuk menyesuaikan visi Tuhan terhadap Abraham. Dan aku akan membuat engkau menjadi sangat banyak, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan aku telah mendirikan perjanjianku antara aku dan engkau dan keturunanmu sesudah engkau kepada keturunan-keturunan mereka untuk suatu perjanjian kekal, untuk menjadi Elohim bagimu dan bagi keturunanmu sesudah engkau. Dan aku akan memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu sesudah engkau tanah tempat kediamanmu, yaitu seluruh tanah Kanaan sebagai milik yang kekal. Aku akan menjadi Elohim mereka. Dan dia berfirman, aku telah ini 22. Jadi kalau saya lihat, Bapak Ibu perhatikan ya, Kejadian 12 ke Kejadian 17. Ada elaborasi, ada pengembangan. Jadi ada jeda waktu, ada pengembangan untuk janji. Puncaknya itu di Kejadian 22. Kejadian 22 itu Tuhan sudah enggak tahan lagi. Ya. Kenapa dia enggak tahan? Ini janji diberikan Tuhan ketika Tuhan ketika Abraham menyerahkan Ishak sebagai putranya yang tunggal untuk dikorbankan. Tuhan sudah tidak tahan lagi, dia memberikan sebuah perjanjian puncaknya kepada Abraham. Dia berfirman, aku telah bersumpah demi diriku. Ini tidak main-main, dia bersumpah kekal karena dirinya adalah kekal. Firman Tuhan Yahweh, bahwa oleh karena engkau telah melakukan hal ini dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu yang tunggal itu, maka dengan memberkati, aku akan memberkati engkau, dan dengan melipat gandakan, aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir yang ada di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki setiap gerbang yang memusuhinya. Dan oleh karena keturunanmu segala bangsa di bumi akan diberkati karena apa yang telah engkau dengarkan dari firmanku. Jadi yang penting di sini ini loh. Kejadian 22 dia cerita tentang sesuatu yang besar. Sesuatu yang amazing. Oleh keturunanmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Ini diingat-ingat karena saya akan elaborate ini lagi ya. Jadi dari sini apa yang kita bisa pelajari sih? Dari Kejadian 12 sampai 22, Tuhan itu ngomong sama Abraham itu ada 7 kali. Diulang-ulang terus, intinya sama tetapi dengan elaborasi. Elohim berjanji dan merekonfirmasi janjinya. Jadi kalau kita tahu janji Tuhan itu pertama-tama kalau di Kejadian 12 itu masih sifatnya adalah menuntut ketaatan. Keluarlah dari negerimu. Kalau pada saat itu Abraham cuma dengar dan kemudian enggak melakukannya, ya janji ini akan selesai sampai di situ. Ya, ini adalah conditional, menuntut ketaatan. Kemudian elaborasinya adalah a great nation menjadi many nations. Jadi kalau Kejadian 12, kalau bandingkan dengan 17, itu elaborasinya ini, a great nation ke many nations, sehingga dia disebut Abraham, father of a multitude, bapak segala bangsa. Kemudian dia juga menyatakan raja-raja akan datang daripadamu. Ya, dan dia menyatakan juga perjanjiannya dengan Abraham ini adalah perjanjian yang everlasting, yang selama-lamanya. Janjinya juga menyatakan tentang kepemilikan tanah dan kekayaan. Yang patut dicatat di sini adalah Kejadian 22, ini puncaknya. Karena kenapa? Ini adalah aku bersumpah demi diriku. Ini artinya unilateral. Itu adalah dari pihak Tuhan. Dan dia di sini unconditional. Jadi apapun yang terjadi, perjanjian ini kekal, ya dan amin. Itu diberikan secara khusus dan privilege setelah Abraham melakukan pengorbanan, dia mengorbankan Ishak. Pengulangan dan konfirmasi serta pengabaran yang lebih detail kita lihat dari satu janji ke janji yang lain. Dan yang penting dari situ adalah
oleh keturunanmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Kalau kita melihat ini ada satu yang unik ya. Nanti saya akan bandingkan ayatnya satu persatu di akhir. Di sini kita lihat in your seed. Jadi bukan seeds. Kalau di bahasa Inggris enggak pakai s, enggak jamak. Ini adalah tunggal, in your seed. Ini saya ambil dari Amplified, itu Christ shall be all the nations of the earth be blessed. Jadi ini yang disebut sebagai messianic promise. Jadi Tuhan pertama kali merancang dan menyatakan janjinya untuk memberikan juru selamat pada Abraham pada Kejadian 22. Jadi kita melihat ada dua aspek janji Tuhan. Janji Tuhan yang pertama itu ngomong tentang aspek material. Nanti yang kita lihat bahwa aspek material ini adalah birthright. Dan aspek spiritual inilah yang disebut scepter. Ya, ini kita akan pelajari nantinya ada dua janji Tuhan. Kalau kita lihat janji-janji Tuhan itu nanti akan turun-temurun, akan kelihatan. Kepada Abraham, Ishak, Yakub itu akan kelihatan. Benang merahnya seperti itu. Ini adalah kalau kita lihat nantinya bagian ini jadi penting. Abraham, dia punya istri resmi itu Sarai jadi Sarah. Kemudian dia punya gundi, kalau di Alkitab disebut gitu ya, itu namanya Hagar. Kalau nggak salah setelah Sarah meninggal, dia mengambil lagi seorang istri namanya Keturah. Dari situ dia punya 6 anak. Pertanyaannya adalah, kalau janji Tuhan itu ngomong keturunannya Abraham akan menjadi banyak sekali, raja-raja akan turun segala macam, nanti akan kita lihat. Ya, janji ini kepada siapa? Apakah kalau pengertian saya sebelumnya, saya mengatakan benar sih janji Tuhan ini tergenapi. Karena apa? Orang Israel ada kita lihat, kemudian keturunan Ismail segala macam. Tapi Tuhan secara spesifik di Alkitab ini enggak ngomong kayak gitu loh. Nanti kita lihat, saya kok berani ngomong seperti itu kenapa? Jadi kita lihat keturunan-keturunan ini juga dari sini kita nantinya bisa melihat bahwa mestinya ya, kita harus tahu sifat Tuhan, bahwa banyak hal seperti yang sekarang ini kita hadapi, masalah terutama konflik-konflik yang ada dan terjadi sekarang ini, itu karena apa? Karena bapak-bapak kita yang dulu tidak mau menunggu janji, menunggu waktu Tuhan. Banyak contoh di Alkitab yang kita itu sebagai umat Tuhan seringkali ngeminteri, ya, merasa bahwa Tuhan kalau janji kepada saya seperti ini, saya dengan cara dan akal saya sendiri, saya merasa ini loh caranya. Ya, bisa kita lihat nanti dari mana? Dari masalahnya Abraham ini. Kita lihat lagi nanti dari mana? Yakub. Antara Yakub. Nanti kita bisa lihat satu-satu masalahnya seperti apa. Dan janji yang tadi itu, janji yang keturunannya banyak itu diberikan kepada Ishak. Ya, jadi diberikan kepada Ishak. Kita lihat, bisa dilihat saya akan skip karena ini cukup panjang. Saya akan skip diperbarui di Kejadian 26 segala macam. Tapi yang paling penting yang harus dilihat adalah di sini adalah dia akan memperbanyak keturunan. Dan dia mengatakan segala bangsa di bumi akan diberkati. Ya, jadi seluruh materi tadi, aspek materi dan spiritualnya turun kepada dari Abraham ke Ishak. Terus, tapi secara spesifik itu bahwa Tuhan itu menyampaikannya ini kepada Ishak. Yang dimaksud adalah Ishak, bukan yang lain. Kenapa kok bisa tahu seperti ini? Kejadian 18. Kejadian 18 saya nggak akan tampilkan di sini, tapi itu secara spesifik Tuhan ngomong bukan bukan keturunan yang lain, tapi adalah Ishak. Jadi dari Kejadian 18 itu kalau Bapak Ibu sempat lihatlah bahwa secara spesifik Tuhan itu ngomong pada Abraham. Abraham namanya Bapak ya, dia ngomong
waktu di Kejadian 18, ini loh, waktu itu Ishak belum lahir, 1 tahun sebelum Ishak lahir. Dia mengatakan, Tuhan kan janji pada saya untuk keturunan saya banyak. Si Sarah belum punya anak. Dia mengajukan yang namanya Ismail ini. Tapi Tuhan nolak, bukan itu. Istrimu 1 tahun mendatang akan punya anak dan namanya Ishak, dari situlah janjiku akan dipenuhi. Ceritanya gitu. Dari Ishak ini turun kepada Yakub dan inilah terjadi drama itu. Mulai dari kandungan itu sudah terjadi drama. Kenapa? Karena Yakub ini pada waktu lahir dia megang tumit dari Esau. Dan pada sebelum lahirnya si Tuhan sudah ceritain ke Ribka bahwa dari rahimmu akan terlahir 2 bangsa. Tapi yang kecil, yang bungsu itu akan jadi tuan yang atas kakaknya. Jadi janji itu sudah diberikan kepada Ribka, ya. Tapi kejadian ini terjadi juga. Artinya apa? Dengan caranya sendiri. Padahal Tuhan sudah janji loh. Pada waktu Ribka itu dikasih janji bahwa dia akan melahirkan, dia dikasih janji sudah. Tetapi kita lihat di sini drama ini terjadi. Ya, apa dramanya? Pada waktu Esau, jadi kalau kita melihat, kalau Bapak Ibu suka, ada kitab yang tidak dikanon, yaitu kitab Yaser, kitab orang bijak. Di situ Bapak Ibu bisa akan melihat, ini loh ceritanya. Masalahnya adalah kalau di sini diceritakan Ishak sayang Esau karena daging buruannya. Tapi Ribkanya suka sama Yakub. Jadi papa sama mama saingan sendiri, saingan anak yang mana gitu ya. Dari sini kita juga bisa belajar something mestinya. Kemudian Yakub memasak sup kental, sup merah gitu ya. Esaunya datang. Dia bilang kasihinlah dia minta supaya dia dikasih sup itu. Tapi Yakub berkata, jualah kepadaku hak kesulunganmu hari ini. Terjadilah drama itu. Jadi kalau tadi itu kitab Yaser itu jelas, kalau kita ngomong itu sebagai sebuah sejarah. Esau itu membunuh Nimrod. Dia membunuh Nimrod, dikejar-kejar. Kenapa kok dikejar-kejar? Karena ceritanya dia punya garment, dia punya jubah. Jubahnya ini diturunkan dari pada waktu Tuhan mengusir Adam, dia membuat pakaian toh. Nah, dengan pakaian ini ceritanya konon bahwa orang yang pakai pakaian ini jadi hebat gitu ya. Akibatnya pada waktu ini diturunkan, ceritanya diturunkan dari Adam sampai ke mana itu, sampai istilahnya ke Nuh akhirnya. Nuh diambil, dicuri sama si Ham. Ham akhirnya ngasihkan ke Kus punya anak yang namanya Nimrod. Nimrod ini pakai ini dia jadi pemburu yang hebat segala macam. Kemudian dia mendirikan Menara Babel. Ya. Dia raja yang hebat pada zaman itu. Terus si Esau ini pada waktu karena sama-sama suka berburu dan Nimrod ini tahu bahwa janjinya ada tukang sihirnya yang ngomong bahwa dia akan dibunuh oleh keturunannya Abraham. Ya, dia nginting-nginting gitu ya. Beneran si Esau ini bisa membunuh Nimrod, bajunya diambil. Bajunya diambil, lah ini ceritanya tidak berhenti sama situ. Nanti Anda lihat bajunya ini kayak apa. Dengan kehebatannya itu dia dikejar-kejar sampai kelelahan, ketemu Yakub. Yakub lagi masak, baunya enak. Dia menjuallah hak kesulungannya kepada Yakub. Dikatakan di Alkitab bahwa Esau meremehkan hak kesulungan itu. Ini yang dia tidak tahu bahwa berapa harga yang dia jual untuk semangkok kacang merah. Drama ini diperparah gitu ya, karena ibunya kepo gitu ya, ikut-ikut, gosok-gosok, dia mendengar, nguping bahwa ayahnya mau memberkati, di akhir usianya mau memberkati yang namanya Esau ini. Dia bilang daripada keduluan, padahal secara hukum, ya saya akan cepat di sini, bahwa secara hukum hak itu kan sudah dijual, hak kesulungan sudah dijual kepada Yakub. Tetapi kita tahu bersama-sama bahwa
secara yuridis itu Yakub yang bisa memegangnya karena Esau sudah menjualnya. Karena dia mengatakan aku ini mau mati pada waktu di ayat sebelumnya. Aku ini mau mati dijual, dikejar-kejar orang yang mau ngambil garment ini. Buat apa? Karena itu dijuallah itu. Ya, secara yuridis ini haknya Yakub. Tetapi dia tahu blessing itu secara spiritual dia tidak bisa dia nerimanya tanpa Ishak itu benar-benar memberkati dia. Akibatnya adalah drama seperti ini, dia nyamar, dia menipu, dia mengelabui papanya dengan bantuan mamanya. Ini saya skip ya karena salah satunya garment tadi itu. Jadi garmentnya, jubahnya Esau itu dipakai sama dia. Sehingga pada waktu Ishak ini mau memberkati dia mencium, oh ini bau, mungkin ya saya nggak tahu. Karena itu sudah dari turun-temurun baunya mungkin spesial gitu ya. Jadi dia melihat bahwa ini dia pertama ragu toh dari suaranya, kemudian sampai dia ngelus-ngelus tangannya ini berbulu atau tidak. Akhirnya dia yakin karena dia mencium bau dari jubahnya itu. Ini dramanya saya skip aja karena cukup ceritanya. Kalau Bapak Ibu lihat, baca ya, karena waktunya terbatas, Bapak Ibu baca di situ satu persatu berkatnya berkatnya yang turun kepada Yakub, itu berkat yang hanya sifatnya material. Berkat Ishak kepada Yakub itu material. Ya, kapan itu diturunkan yang spiritual? Nanti kita lihat. Pertanyaannya, jika Yakub tidak mengelabui Esau, maka hak kesulungan itu apa tidak diwariskan pada dia? Pasti diwariskan, karena Tuhan pada waktu Ribkah mengandung dia sudah janji. Ceritanya jadi beda, gitu ya. Ceritanya jadi beda. Dan Esau jadi membuat luka yang tidak pernah itu tersembuhkan. Karena apa? Kita tidak mau nunggu waktu Tuhan, kita menjalani skenario kita sendiri. Ini kaitannya nanti dengan janji yang kalau kita lihat bahwa janji untuk yang material dan yang spiritual itu urusannya nanti sama Galatia 3 ayat 29. Saya akan skip dulu, kita lihat ceritanya itu dulu ya. Saya akan kembali ke sini. Jadi ketika Yakub itu sudah menerima janji itu yang material saja, dia tahulah dalam hatinya dia ngerti bahwa saya mendapatkan ini semua karena saya nipu bapak saya. Ya. Enggak bisa enggak bisa dipungkiri. Tetapi ceritanya bahwa Esau-nya marah, kemudian Yakub akhirnya Esau mau bunuh Yakub, dia disuruh pergi ke Laban, ya. Apakah Ishak itu setelah tahu seperti itu dia marah-marah sama Yakub? Kamu menipu ya? Enggak. Dia tahu ucapannya sudah diberikan kepada Yakub dan dia memberkati Yakub sekali lagi. Ya. Isinya itu dia cerita, walaupun dia tidak ngomong secara spesifik, tapi dia mengatakan berkat Abraham. Ya, jadi seluruh berkat Abraham dikasih ke Yakub. Kalau kita lihat Kejadian 28, jadi pada saat Yakub ini mau ketemu Esau, Tuhan ternyata mengkonfirmasi janji ini. Jadi janjinya itu yang dia katakan kepada Abraham dikonfirmasi seluruhnya, material dan spiritualnya kepada Yakub. Dikatakan engkau akan berkembang, spread ke arah timur, barat, utara dan segala macam, dan semua kaum di muka bumi akan diberkati olehmu dan keturunanmu. Jadi kalau kita lihat nanti dalam bahasa Inggrisnya, semuanya sama, your seed. Jadi benihmu itu tunggal, bukan plural. Jadi benihmu itu spesifikali seperti itu. Ceritanya kemudian Yakub sekali lagi visinya sudah Tuhan berikan kepada dia. Namanya Yakub diganti menjadi Israel. Ceritanya seperti itu. Kemudian inilah puncaknya, yaitu pemisahan antara yang namanya birthright dan scepter.
mestinya janji dari sudah turun ke Yakub itu harus diberikan kepada putranya yang pertama, yaitu namanya Ruben dari Lea. Ya. Tapi pada saat dia mau meninggal, dia manggil seluruh anaknya, kemudian membuka sebuah nubuatan di Kejadian 49. Dia dikatakan, Ruben, kamu anak sulungku, kekuatan dan permulaan kegagahanku, yang unggul dalam keluhuran dan yang unggul dalam kemampuan. Tapi dia mau mati loh ini, dia sampai masih ingat, dia telah menaiki tempat tidurku. Ya, karena itulah Ruben kehilangan haknya. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Tawarikh itu jelas sekali dikatakan bahwa Ruben kehilangan haknya karena dia tidur dengan salah satu istri Yakub. Karena itu hak kesulungan itu diberikan kepada Yusuf. Kemudian pada waktu dia memberkati Yehuda, dia katakan Yehuda akan menjadi kuat di antara saudara-saudaranya dan dari dialah seorang penguasa. Tetapi hak kesulungan ada pada keturunan Yusuf. Jadi di sini jelas bahwa pada saat itu dipisah yang namanya scepter dan birthright. Apa yang disebut dengan birthright itu adalah janji material, scepter itu janji rohani, itu dipisah pada saat ini, momentum ini. Itu juga kelihatan pada Kejadian 49 ayat 10. Dikatakan tongkat kekuasaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi dua janji diwariskan secara terpisah pada momen ini. Jadi dari sini saya mulai ngerti bahwa kenapa Tuhan kita, Yesua itu lahir dari Yehuda, bukan dari Yusuf. Birthright itu isinya tentang hak-hak yang urusannya dengan material. Intinya scepter itu adalah spiritual blessing. Sekarang ini kalau sudah dipisah seperti itu, kita akan lihat lebih detail lagi Tuhan bicara apa sih tentang birthright dan scepter ini. Pada Kejadian 48 kita lihat bahwa ketika Yakub, buktinya apa? Sebelum dia manggil semua itu di Kejadian 49, secara spesifik dia manggil Yusuf dan anak-anak Yusuf. Disitulah kelihatan bahwa Yakub mewariskan hal-hal yang sifatnya material itu dari dia kepada Yusuf dan keturunannya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat berkat Yakub kepada Yusuf itu di Kejadian 48 itu ngomong tentang semuanya yang tentang material. Bukan ngomong tentang spiritual. Pada saat itu kenapa juga pada Kejadian 48 dua anak Yusuf itu diangkat oleh Yakub sebagai anak-anaknya. Jadi hak kesulungan itu dapat double portion. Anak Yusuf dua ini diambil oleh Yakub sebagai anaknya, double portion jadinya. Karena itu hak kesulungan dari Yakub turun kepada keturunan Yusuf. Tapi di sini juga drama itu terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat dan perhatikan satu-satu, anaknya yang tua namanya Manasye, anaknya yang muda namanya Efraim. Tapi dalam kebutaannya Yakub itu tahu kepada siapa dia harus memberikan hak kesulungannya. Jadi anaknya dua, ada yang di kiri dan di kanan. Karena berhadapan seperti ini, otomatis dia berharap yang Manasye di sebelah kirinya disodorkan kepada Yakub agar jadi sebelah kanannya Yakub. Yang Efraim di sebelah kanannya menjadi sebelah kirinya Yakub. Tapi tangannya Yakub disilang. Jadi dia memberkati yang namanya Efraim dulu baru ke Manasye. Ini ceritanya kalau Bapak Ibu perhatikan detail-detailnya. Ini ngomong a great nation dan a greater
a company of nations. Jadi satu bangsa besar dan satu sekumpulan bangsa yang besar. Ya. Jadi ini yang nanti kita akan lihat kemana birthright itu sekarang ini. Jadi kalau janji Tuhan, ya dan amin, dulu sampai sekarang, birthright itu ada di mana? Itu kan jadi pertanyaan sekarang kita. Ya. Jadi ini ceritanya seperti itu, ini saya gambarkan. Hak kesulungan diwariskan kepada Efraim, karena itu kita bisa mengkonfirmasi ini di Yeremia 31 ayat 9, karena akulah bapa bagi Israel dan Efraim anak sulungku. Tuhan berbicara seperti itu. Dari sini kita juga tahu bahwa Manasye menjadi a great nation dan Manasye jadi a great nation, tapi Efraim still greater company of nations. Ya, pertanyaannya sekarang, kalau janji itu ya dan amin sampai sekarang, mana bangsa-bangsa itu? Kita lihat dari sini. Ya, Abraham kalau kita lihat tadi masuk ke Ishak. Ya. Kalau Bapak Ibu, saya mungkin tidak ada waktunya, tapi secara spesifik Tuhan itu ngomong di perjanjian baru loh. Itu dikonfirm semua bahwa keturunan yang dia pilih adalah keturunan Ishak. Bukan ini tidak ikut. Itu kalau nggak salah di Roma 9. Ya. Ini spesifik sekali Tuhan ngomong tentang ini. Dan setelah itu turun ke Yakub. Yakub dia punya dua istri utama, Lea dan Rahel. Lea ini punya anak Yudah, dan dari sini adalah berkat itu kepada bangsa-bangsa. Kepada yang satunya Yusuf, inilah berkat yang jasmani, material. Jadi kalau Bapak Ibu bandingkan, ya sekali lagi, scepter itu konsisten Tuhan ngomong. Kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Dia mengatakan di ayat-ayatnya Kejadian 22, 26 sama 28 itu adalah your seed. Tunggal. Ya, kita ngelihat betapa detail Tuhan mengatur ini dari awal sampai sekarang. Kalau untuk scepter itu spiritual blessing, gift of grace, itu adalah eternal life. Dia diwariskan kepada Yehuda. Kemudian kenapa kok bisa Yesua itu dianggap sebagai keturunan Yuda? Karena Maria itu keturunan Yehuda. Di sini kita lihat tadi yang saya skip tadi Galatia 3, 8 ayat 16. Galatia 3 ayat 8 dan ayat 16. Di situ dikatakan scepter, ya, bahwa dari Kisah 3, 25, 26. Kita baca ya. Kamu adalah anak-anak dari para nabi dan dari perjanjian yang telah Elohim berikan kepada leluhur kita ketika berfirman kepada Abraham, dan di dalam benihmu semua keturunan di bumi diberkati. Jadi Rasul Paulus menyatakan bahwa revelation itu, nubuat itu digenapi sekarang. Pertama-tama bagimu, Elohim yang telah membangkitkan putranya Yesua, dia mengutusnya untuk memberkati kamu ketika setiap orang di antara kamu berbalik dari kejahatan. Jadi ini adalah konfirmasi bahwa apa yang dikatakan dulu janji kepada Abraham itu digenapi. Ini yang menulis adalah kita tahu Paulus. Terus Galatia 3 ayat 8 dan 16. Dan kitab suci yang melihat sebelumnya bahwa Elohim membenarkan bangsa-bangsa lain atas dasar iman, telah memberitakan sebelumnya kepada Abraham, segala bangsa akan diberkati di dalam engkau. Dan janji-janji itu telah disampaikan bagi Abraham dan benihnya. Tidak menyebutkan dan bagi benih-benih, tapi benih. Seolah-olah atas banyak orang, padahal hanya satu orang. Dan bagi benihmu ya, yang adalah Kristus. Jadi ini dielaborate dan dikonfirm di perjanjian baru. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Bahkan ahli waris menurut janji. Jadi ini yang saya katakan juga Roma 9. Jadi kalau kita perhatikan antara perjanjian baru
dan perjanjian lama ini ngeling gitu ya. Satu dan yang lain itu saling menguatkan. Kalau Anda putus, nggak ada dasarnya. Ya. Jadi kita lihat kalau mau melihat satu-satu, kita akan lihat bahwa di sini. Kita baca satu-satu ya, karena ini cukup penting menurut saya. Yang dia cerita tentang Israel. Saya kalau bahasa Indonesianya agak sulit untuk dipahami, karena itu saya masukkan kenapa bahasa Inggrisnya. For they are Israelites, and to them belongs God's adoptions as a nation, and the glorious presence or Shekinah. With them were the special covenant made. To them was the law given. To them the temple, worship was revealed, and God's own promises announced. Jadi Tuhan mengatakan bahwa kepada Israel inilah Tuhan memberikan berkatnya, gitu ya. Berkatnya dia apa? Ya ini tadi, Torahnya diberikan, kehadiratnya diberikan segala macam. To them belong the patriarchs, and as far as his natural descent was concerned, from them is the Christ. Jadi Tuhan ini cerita bahwa untuk masalah-masalah seperti ini dia memilih umat Israel. Jadi kalau boleh dikatakan kenapa Tuhan milih itu adalah haknya. Jadi ceritanya dari Roma 9 ini intinya bahwa Tuhan memilih bangsa Israel itu adalah karena kehendaknya dia. Yang itu adalah otoritasnya dia, gitu ya. Di sini juga dikatakan bahwa kalau Bapak Ibu nanti baca dari ayat-ayat yang saya sharingkan di situ, itu only children of Isaac and Jacob were counted as the nation seeds of the covenant. Jadi kalau boleh saya ceritakan karena waktunya terbatas ini ya, saya skip. Saya ceritakan bahwa Tuhan itu memilih umatnya untuk masalah birthright dan untuk masalah scepter, untuk masalah hak kesulungan dan untuk masalah berkat rohani. Untuk berkat rohani dia buka ini untuk seluruh bangsa. Tadi di Galatia segala macam itu. Untuk masalah berkat material dia itu memilih umatnya sendiri, gitu ya. Yang nantinya dari keturunan Yusuf. Masalahnya sekarang kalau itu Tuhan sudah janjikan, di mana keturunan Yusuf sekarang. Ya. Saya tidak akan memberikan sebuah kesimpulan, tapi ini fakta. Dan itu ceritanya karena itu saya mengatakan mengapa ini sangat seru dan lebih seru dari kitab detektif karena ini belum selesai, gitu ya. Tapi hintnya adalah gini. Waktu zaman pembuangan, ya. Kerajaan Israel dari Daud, Salomo pecah jadi dua, utara dan selatan. Yang utara itu dipimpin oleh Yerobeam. Yerobeam ini anak suku apa? Suku Efraim. Sedangkan yang selatan ini adalah Yuda. Ya. Jadi kerajaan Israel yang di utara itu dibuang dulu. Dibuang dulu pada zaman Assyria, dibuang tahun 700 sekian, 722, dibuang ke Assyria. Terus yang kerajaan selatan baru jatuh ke Babilonia pada tahun kira-kira kalau 583 sebelum Masehi pada saat Bait Suci itu dirobohkan. Ya. Kalau kita lihat dari Alkitab, yang balik lagi untuk membangun dan kita tahu itu bangsa Yahudi, yang kita sebut sekarang bangsa Yahudi, keturunan Yehuda. Ya, jadi yang utara itu 10 suku, yang selatan ini 2 suku plus 1 Lewi. Ya. Balik kepada Yerusalem itu tapi yang 10 suku ini tidak tahu kabar beritanya. Karena itu dikatakan 10 suku yang hilang. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa saya cuma mau mengatakan bahwa Tuhan itu in control. Seperti tadi saya katakan,
Tuhan itu mengontrol dari awal sampai sekarang. Saya tidak akan menyimpulkan 10 suku itu siapa sekarang. Tetapi kalau kita lihat ciri-cirinya, ya, itu kita akan tahu siapa 10 suku itu. Dan ada sebuah research, dan saya percaya ini semua in control, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Ada mulai beberapa penemuan terakhir, yaitu tentang gen. Dari situ kita bisa men-trace orang bangsa ini asalnya dulu dari mana. Ya, ada salah satu orang yang sudah mulai men-trace masalah itu. Jadi kesimpulan saya bahwa dari sharing saya ini, kita tahu bahwa kenapa Tuhan itu sekarang dari keturunan Yehuda. Ya, kenapa hak kesulungan itu dipisah? Kenapa Tuhan itu marah sekali sama Esau? Karena dia tidak tahu bahwa apa yang dia tolak, apa yang dia jual. Dan satu lagi kesimpulan yang paling penting, Alkitab itu ceritanya cuma satu, menceritakan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dan dia in control. Karena itu kita sekarang itu punya pengharapan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu sudah noto, ya. Tuhan itu punya master plan. Ya, kita umatnya harus tahu, tidak bisa kita cuman sekarang ini ya sudah menjalani ini. Kita harus cari, karena ini adalah zaman akhir yang paling akhir. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita besar dan Dia in control. Thank you. Amin.